Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya Farhan Hundawijaya, NPM 2021020239, Prodi HTNC semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh atau lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum secara terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterapkan secara terperinci. Yang kedua, elastis. Elastis artinya mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisan hukum Islam yaitu memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam tidak berarti menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku, keras, dan memaksa. Yang ketiga, universal. Universal artinya berlaku untuk seluruh dunia. Hal ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai sifat universal terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 dan Quran Surat As-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran tersebut menyatakan bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Yang keempat, dinamis. Makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Syariat Islam dapat menjadikan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, memerintahkan untuk berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Yang kelima, sistematis. Artinya, syariat Islam mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'abbudi dan ta'akkuli. Yang pertama bersifat ta'abbudi. Ta'abbudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abbudi murni. Artinya, ide atau konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau supra-rasional. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mencium batu Hajar Aswad. Kemudian melihat hal itu, Umar berkata, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal tersebut." Yang kedua, bersifat ta'akuli. Ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat adanya maslahat atau mudarat yang terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya, dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian penyampaian materi dari
saya tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.